Munafik itu biasanya tidak muncul, tidak berani menampakkan diri kalau keadaan negara tidak stabil. Makanya di Mekah munafik tidak ada. Belum ada selama 13 tahun Rasulullah di Makkah yang menampakkan diri, mulai mempermainkan Islam. Itu tidak ada, karena kondisinya tidak aman. Kalau dia mengaku munafik di tengah-tengah orang kafir Makkah, maka dia dianggap sebagai bahagian orang Islam walaupun munafik. Ujungnya dibunuh juga. Kalau dia membela Islam, itu pun tidak berguna baginya karena masih minoritas. Jadi orang munafik kalau keadaan tidak stabil diam, takut dia menjadi korban. Kapan munafik paling banyak muncul? Di Madinah. Keadaan sudah aman, Islam sudah berada di dalam kekuasaannya sendiri, kekuatan sudah ada. Nah, di saat itulah muncul munafik. Dia merasa bahwa orang Islam tidak mungkin untuk membunuhnya, dan orang kafir pun tidak mungkin untuk mencarinya, karena orang kafir menganggap dia kafir, orang Islam menganggap dia Islam. Maka satu pertanyaan yang selalu berada di dalam hati kita, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membunuh munafik? Rasulullah tahu bahayanya munafik, tapi tidak ada catatan yang menyebutkan Rasulullah sengaja menyuruh membunuh munafik. Munafik yang paling terkenal, dedengkotnya, provokator terbesar di zaman Nabi, itu bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Tidak ada perintah dari Nabi penggal kepala Abdullah bin Ubay, tidak ada. Kelompok ini selalu memburuk-burukkan Islam, padahal mereka dikenal berKTP Islam. Waktu Aisyah difitnah pulang dengan Safwan karena Aisyah tertinggal di belakang, maka disuarakan oleh orang munafik bahwa Aisyah selingkuh, sampai Rasulullah memulangkan Aisyah kepada Abu Bakar, dan Abu Bakar marah sekali kepada anaknya, tapi Rasulullah tidak memukulnya, tidak memarahi Aisyah sampai turun wahyu. Jadi Rasulullah hanya menunggu wahyu, karena Rasulullah pun tidak tahu ini yang dituduhkan oleh kaum munafik benar atau tidak. Walaupun Rasulullah tahu yang menuduhnya adalah munafik, kemungkinan besar tidak mungkin benar, tapi Rasulullah menunggu kebenaran dari Allah. Makanya kita ini kalau terjadi sesuatu, selama belum tahu benar tidaknya, jangan bertindak sampai bertabayyun. Kalau ada suami istri mengadu, curhat, mereka sedang bertengkar, tentu yang kita dengarkan adalah suami mengadu tentang keburukan istrinya. Istri pasti akan mengadu tentang keburukan suaminya. Maka tidak layak ketika kita mendengar langsung kita voniskan. Jadi begitu istri yang datang langsung kita katakan, suamimu itu memang jahat, lakokahnya cik jahat roy. Padahal kita baru dengar dari istri. Ada yang langsung menuduh istri, kamu kawin dong Anji, kawin lagi dengan dia. Kamu udah saya bilang jangan kawin sama dia, saya yang kawin sama dia dulu. Misal contohnya. Jadi kita memburuk-burukkan tanpa mengecek. Rasulullah tidak memburukkan Aisyah, menunggu wahyu. Nah, jadi orang munafik di atas angin, padahal dia mengaku Islam, tapi dia memburuk-burukkan keadaan Islam. Kenapa mereka muncul? Karena merasa aman. Nah, kenapa Rasulullah tidak pernah memerintahkan membunuh munafik? Rasulullah pernah ditanya, kenapa dia tidak menyuruh atau tidak memerintahkan membunuh munafik, padahal Rasulullah sudah tahu kelompok munafik di Madinah berapa orang, sudah tahu.
Jawabannya, Rasulullah mengatakan, aku tidak ingin orang kafir berkata bahwa orang Islam telah membunuh sesamanya. Jadi Nabi mengatakan, aku tidak ingin orang kafir nanti akan mengatakan bahwa orang Islam telah membunuh sesamanya. Karena di sisi orang kafir, munafik ini tetap Islam walaupun berjiwa munafik. Makanya semua konsep ini dipegang. Kalau dengan munafik saja, Rasulullah jaga-jaga agar tidak membunuh orang Islam. Walaupun di akhirat Rasulullah tahu dan telah memberi kabar, munafik ini manusia yang paling berat siksanya, melebihi siksa kafir. Allah mengatakan, innal munafiqin kanu fid darkil asfali minan nar. Posisi munafik di dalam neraka adalah yang paling bawah, langsung dijadikan sebagai bahan bakar neraka. Karena bahan bakar neraka, waquduhan nasu wal hijarah. Bahan bakar neraka itu manusia dan batu. Manusia mana? Al-munafiqun, golongan munafik. Kenapa batu? Kenapa tidak pakai karton bekas? Kenapa tidak pakai kayu? Kenapa tidak pakai kain-kain plastik? Kenapa enggak pakai kompor gas saja di bawah sana? Kenapa batu pilihannya? Karena benda yang paling mampu menahan dan menyimpan panas adalah batu. Makanya ibu-ibu setelah melahirkan itu untuk membuat langsing kembali itu dipanaskan dengan batu. Enggak ada yang memanaskan diri dengan kayu. Kalau dia panaskan diri dengan kayu, jeruak dia, itu bisa hangus. Batu penahan panas paling lama, paling efektif. Jadi jemaah melakukan Allah, itu sebabnya Rasulullah tidak pernah menyuruh membunuh munafik, supaya orang kafir tidak merasa menang, tidak merasa bahwa Islam sudah kacau, membunuh sesama mereka. Dan ini sama kalau ditanya, kenapa pemerintah Arab Saudi masih memberikan izin Syiah Ahmadiyah untuk berhaji. Jadi semua ajaran sesat selama mereka berKTP Islam, walaupun ajarannya sesat, tidak dihalang untuk masuk ke Mekah dan Madinah. Syiah terang-terangan memamerkan diri tentang kesesatannya, menghina sahabat, menghina Abu Bakar, menghina Umar, menghina Aisyah. Dikatakan Aisyah pelacur, Hafsah. Kalau Abu Bakar sebutan mereka Al-Jubti, kalau Umar sebutan mereka At-Taghut, yaitu jin dan iblis, iblis dan jin. Dan mereka doakan neraka bagi Abu Bakar dan Umar. Tapi kenapa Arab Saudi masih memberikan izin? Berpatokan pada kejadian pada masa Nabi. Takut kalau tidak diizinkan orang Syiah, tidak diizinkan Ahmadiyah untuk masuk ke dalam tanah Mekah dan Madinah, maka muncullah kabar orang Islam telah membuat kezaliman kepada sesama Muslim. Hari ini muncul munafik, karena sudah merasa di atas angin, merasa bahwa dia sedang pegang kekuasaan. Munafik mulai bicara, ada yang baru-baru jadi menteri lalu bicara bahwa Ahmadiyah, Syiah itu tidak sesat. Mulai sekarang muncul orang-orang yang mengatakan bahwa tidak wajib perempuan berjilbab, tidak boleh sekolah negeri memaksakan seorang perempuan untuk berjilbab walaupun dia Muslim. Jadi muncul ini, sudah mulai di mana-mana terdengar. Dan mereka kuat karena sudah merasa aman, stabil dan punya kekuatan. Di situ muncul macam-macam mereka memberi level buruk kepada Islam. Jadi muncul Abu Duda. Jadi Abu Duda ini pun bicaranya Masya Allah, sampai sekarang kita tidak tahu dia Muslim atau Kristen, tapi muncul memburuk-burukkan Islam. Nah, kenapa muncul? Karena keadaan kemenangan berada di tangan mereka sementara. Nah, jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala,
Kalimat munafik itu diambil dari nafiqah. Nafiqah itu lubang yang dibuat oleh yarbu'. Yarbu' itu tikus tanah. Jadi tikus tanah ada dua lubang. Dia kalau buat lubang di tanah, dia masuk dari lubang pertama, itu namanya adma. Lalu dia akan membuat lubang kedua, pintu keluar yang kedua. Pintu keluar yang kedua itu disebut nafiqah. Itu ciri-ciri tikus tanah. Karena orang biasanya kalau buat pintu depan untuk keluar, ya dari situ keluarnya. Tikus tanah itu sengaja membuat dua lubang. Kalau dikejar dari sini, dia bisa keluar dari nafiqah. Kalau kejar dari nafiqah, dia bisa keluar dari adama. Nah, lubang yang kedua disebut nafiqah, yaitu lubang untuk menyembunyikan jati diri. Ini asal bahasa munafik. Makanya orang munafik itu seperti tikus tanah. Tikus ting. Betul, tikus ting, tikus tanah. Jadi sifat munafik persis seperti tikus. Sudah melakukan kerusakan, masuk dari pintu sini, begitu dikejar-kejar dia tidak muncul lagi. Munculnya dari pintu munafik, dari pintu nafiqah. Dan kalimat munafik menggambarkan sifat. Tidak ada yang tahu satupun orang itu munafik atau tidak, karena ini tersimpan di dalam hati, bukan amal zahir. Bisa jadi ada orang diam saja, bisa jadi ada orang tampilannya luar biasa salehnya, tapi hatinya membenci Islam. Kalaupun dipamerkan, dia akan bermain supaya dia tetap selamat. Jadi kalau rezim ini berkuasa, dia berlindung di rezim ini. Nanti rezim lain berkuasa, dia berlindung ke rezim yang lain. Yang penting dia selamat. Itu sifat munafik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Baqarah, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Muhammad, ketahuilah, di antara golonganmu ada yang mengatakan dirinya amanna billah, kami beriman kepada Allah dan hari akhir, wa ma hum bimu'minin, padahal mereka sebenarnya tidak beriman. Jadi ini permainannya permainan hati. Mulut mengatakan Islam, hati kafir. Semua sahabat kecuali satu orang tidak tahu berapa jumlah munafik di masa Rasulullah, karena tersembunyi di dalam pergerakan. Jadi ketemu waktu salat jamaah, ketemu Assalamualaikum, Waalaikumsalam, lalu kemudian ucapan-ucapan kalimah-kalimah baik keluar, tidak ada yang tahu. Abu Bakar tidak tahu ini munafik atau tidak, Umar tidak tahu, Utsman tidak tahu. Ada satu orang yang dibongkar oleh Rasulullah, semua rahasia diberitahukan kepada sahabat ini, yaitu Huzaifah Al-Yamani atau Huzaifah bin Yaman. Dialah yang dikenal sebagai juru kunci rahasia Rasulullah. Rasulullah selalu memberitahu rahasia ke dia, dan Rasulullah pernah memanggil Huzaifah lalu mengatakan, ku beritahukan kepadamu seluruh nama-nama munafik yang ada di Madinah, tapi jangan ceritakan kepada orang lain. Ini nasihat Nabi, permintaan Nabi kepada Huzaifah. Jangan cerita sama orang lain, ku beritahukan kepadamu semua nama munafik. Lalu Rasulullah mulai memberitahu nama munafik lengkap. Keluar Huzaifah, terdengar oleh Umar bin Khattab bahwa Huzaifah dipanggil oleh Rasulullah untuk diberitahukan tentang siapa-siapa munafik. Langsung Umar mencegat Huzaifah. Lalu Umar bertanya, ya Huzaifah, bukankah engkau dipanggil karena Rasulullah ingin memberitahu munafik, golongan munafik? Benar, kata Huzaifah. Bolehkah engkau memberitahukan nama-nama mereka kepada aku? Kata Huzaifah, mohon maaf, aku telah berjanji di hadapan Nabi, aku tidak akan membocorkannya. Dia memang pemegang rahasia.
Megang rahsia itu susah, Pak. Susah sekali. Hari ini kita berhasil, belum tentu tahun depan. Bisa-bisa bocor 2 tahun yang akan datang. Ya. Lalu Umar berkata, jadi sengaja enggak diberitahu ke Umar, karena kalau Umar tahu, nya habis mandum ya. Tabah Madinah habis mandum. Ya. Dipenggal saja oleh Umar. Lalu Umar berkata, baiklah kalau engkau tidak mau beritahu, aku hanya ingin tahu satu saja. Apa dia? Mohon beritahu aku, apakah aku termasuk dalam list nama munafik yang diberitahukan oleh Rasulullah? Huzaifah memang pintar Umar, cara bertanya kan ujungnya kan bocor syihid kan, artinya Umar mau tahu. Kalau seandainya semua sahabat bertanya ke Huzaifah dengan pertanyaan ini, okeylah, enggak usah kasih tahu apakah aku termasuk, pasti bocor juga ujungnya. Umar bertanya, apakah aku termasuk golongan munafik yang ditulis oleh Rasulullah? Kemudian Huzaifah berkata sambil tersenyum, tidak wahai Umar. Di situ Umar baru tersenyum kembali. Begitulah rasa takutnya dia termasuk golongan munafik di sisi Allah, dan begitulah keadaan munafik. Tidak tahu, Pak, kita enggak tahu kita munafik, teman kita munafik, dan kita tidak tahu bahwa kita munafik atau tidak. Cuma kita bisa meraba-raba begitu ciri-ciri munafik masuk. Makanya tadi Allah mengatakan orang munafik itu mengaku beriman padahal mereka tidak beriman. Wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Orang munafik itu mulai mencoba menipu-nipu Allah dan orang mukmin, padahal sebenarnya mereka sedang menipu diri sendiri. Kenapa menipu diri sendiri kata Allah? Karena orang munafik itu bodoh. Dia membuat makar menghancurkan Islam. Di Indonesia ini ada golongan jaringan Islam liberal. Dari dulu kerjanya tidak pernah berhenti untuk mengobok-obok ajaran syariat. Dipimpin oleh Ulil Absar Abdullah. Itu kalau bicara Al-Quran, hadis, tapi dipelintirkan. Maksudnya dipelintirkan. Mereka membuka ayat-ayat tentang jilbab, lalu mengatakan bahawa jilbab itu kebiasaan orang Arab, bukan hukum syariat. Semua perkara mereka akan jadikan sebagai hal yang mengambang. Jadi hal seperti ini kita tidak mengetahui seseorang sampai kita tahu ciri-ciri yang Allah gambarkan kepadanya. Bagaimana yang bisa kita tahu? Allah melanjutkan ayat itu. Allah melanjutkan ciri-ciri munafik. Salah satunya dalam ibadah kita tahu diri kita munafik. Wa iza qamu ila salat qamu kusala. Orang munafik itu kalau mau salat, orangnya salat. Tapi kalau salat kusala, salatnya malas-malasan. Malas. Tidak senang azan berbunyi. Kalau suara azan berat bagi dia. Dia datang, tapi datangnya dalam keadaan benci. Tidak ada rasa bahagia. Yura'unan nas. Kalaupun dia salat, tujuannya hanya untuk menampakkan pada orang banyak bahawa dia orang salat. Jadi orang akan berkata, Masya Allah, malim tan, apa nyan gesemayang tapi selalu dia berjamaah, selalu dia bergabung-gabung di masjid. Nah, padahal dia hanya ingin menampakkan ke orang, hatinya sama sekali tidak berusaha ikhlas. Kalau seandainya tidak ada orang yang salat, dia menyesal kenapa harus datang. Dan salat yang paling berat bagi kaum munafik, inna asqadas salat 'alal munafiqin, kata Rasulullah, semua salat berat bagi munafik, semua salat berat, tapi yang paling berat adalah salatul isya wa salatul fajr, yaitu salat isya dan salat subuh, paling berat. Salat isya, kalau kita punya sifat munafik, maka tidak mau keluar lagi menuju jamaah. Maghrib ada, pulang makan, perut sudah penuh, lalu membuka sinetron Kian Santang. Nah, nonton Kian Santang, Pak?
Ini hana nonton, saya tahu cuma. Ibu-ibu biasanya ada, ngaku aja lah ada. Itu begitu buka TV, dimulai filem, azan Isya berbunyi, mulai tidak sanggup lagi, bangkit, nggak sanggup untuk menutup TV untuk berjamaah dulu Isya, baru nanti sambung, tidak sanggup. Jadi maghrib cuma muncul, Isya tidak muncul. Makanya kenapa maghrib banyak jamaahnya, Isya langsung berkurang, tidak ada lagi jamaah. Orang yang terselip sifat munafik susah mengerjakan salat Isya ke masjid, atau susah melakukannya, nonton, begitu sudah menguap mau tidur jam 10:30 baru berwudu. Waktu salat dalam keadaan menguap. Ini munafik. Salat subuh, munafik tidak bisa bangun, nggak bisa bangun orang munafik, susah melakukan salat subuh. Maka alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala meringankan urusan kita. Ini salah satu hidayatul taufik dari Allah adalah Allah kuatkan kita setelah mendapatkan hidayatul irsyad. Allah kuatkan kita. Banyak yang dapat hidayah Pak, muslim, tapi yang mampu untuk melangkah salat subuh tidak banyak. Makanya bagus sekali program SMS itu mengajak orang untuk bangun salat subuh biar terbiasa salat subuh. Rasulullah pernah berdoa, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di dalam subuhnya. Maka orang yang salat subuh pulang semua Allah tanamkan keberkahan kalau dia ikhlas datang karena Allah. Makanya orang yang salat subuh itu berkah hidupnya, Pak. Beda. Orang yang salat subuh itu rezekinya mudah. Orang yang salat subuh itu pulang dalam keadaan membawa keberkahan untuk istri. Rumah tangga jarang ribut. Sekali-sekali ada di akhir bulan saja. Awal bulan dah baik lagi. Anak-anak tidak batat, tidak tunggang. Kalau bahasa kita hana palih ini. Kita susah terjerumus ke dunia haram. Jadi Allah beri sinar dalam hati. Ini semua keberkahan. Nah, munafik tidak mampu salat subuh. Itu contoh dalam ibadah. Dalam perbuatan, apabila berkata suka berbohong, apabila berjanji susah menepati. Janjinya bayar hutang sebulan yang akan datang, sudah 2 tahun tidak bayar-bayar. Munafik. Beritahukan pun tidak. Apabila diamanahkan sesuatu berkhianat. Munafik. Kita amanahkan pada tukang, nyo nepegat lagenyo, ini modelnya begini, tolong semennya sekian, ini sekian. Diamanahkan kepada kontraktor, buat aspal, semennya gini begini, ternyata tidak seperti yang diamanahkan, uang ambil penuh. Ini munafik. Nah, orang yang selalu melakukan amal munafik, kalau dia meninggal, yang dikhawatirkan dia meninggal dalam kemunafikannya, belum taubat. Maka jemaah melakukan Allah, yang paling ditakutkan oleh Rasulullah adalah munculnya munafik alim. Munafik tapi alim. Yang alim apanya? Alisan, mulutnya alim, pintar ceramahnya, Masya Allah. Kalau ceramah luar biasa, membuat orang menangis, kemudian kadang-kadang tertawa, lalu orang terhanyut di dalam isi ceramahnya. Amalan-amalan tidak cocok dengan isi ceramahnya. Ceramah luar biasa, tapi dilikut buat hana cocok dengan apa yang keberah. Itu munafik, tapi munafik yang sudah masyhur, munafik di atas mimbar. Maka banyaklah orang yang hari ini, oh Masya Allah, waktu khutbah Jumaat luar biasa, ini halal, ini haram, begitu turun dia yang melakukannya. Ini golongan munafik. Ini yang paling ditakutkan Rasulullah. Kenapa yang model begini paling ditakutkan? Dia ini bisa menjerumuskan banyak orang. Dia bisa memelintir-melintirkan ayat, hadis, dia pelintirkan, dibuat begini, dibawa, digoreng sana, digoreng sini, ditaruh bumbu, orang terasa indah. Dia buat fatwa-fatwa yang kira-kira membuat orang jatuh ke dalam maksiat. Itu golongan yang membela LGBT siapa, Mak? Islam. Islam yang mana? Munafik. Waktu muncul masalah kasus LGBT, homoseksual, ada kelompok yang membela. Yang membela itu bukan orang kafir, orang Islam. Orang Islam bela. Bicaranya, pintarnya minta ampun. Nah, inilah yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah.
Maka apa inti daripada pelajaran hadis hari ini? Berbahaya sekali orang yang berilmu tetapi menjadi munafik di dalam ilmunya. Oleh karena itu, Bapak Ibu maka Allah, janganlah kita termasuk orang-orang yang digelar munafik oleh Allah. Kalau manusia mungkin tidak bisa gelar munafik karena tidak bisa terbaca dengan baik. Jangan sampai menjadi golongan orang yang digelar munafik oleh Allah Subhanahu wa taala, karena resikonya neraka paling bawah, paling dalam, menjadi bahan bakar di dalam neraka tersebut.